Jadi kalau orang keluar-keluar tentang kerohaniannya, oh berarti itu jiwa nih. Kalau orang yang benar-benar roh, makanya istilahnya rohani ya. Kalau marah, ini ketambahan materi lagi. Kalau marah, itu amarahnya Tuhan. Kalau dia sakit hati, itu sakit hatinya Tuhan. Maka 100% itu pasti ada pembelaan. Nah gitu prinsipnya. Jadi kalau kamu ingin dibela Tuhan untuk kepentinganmu, pastikan kepentinganmu itu adalah kepentingan Tuhan. Apa ini? Ya, ngomong aja. Enggak. Ya intinya begitu ya materi malam ini. Jadi ada skill atau perenungan baru kita sendiri. Yang penting ini pertama kali untuk diri kita sendiri ya. Evaluasi dirimu, saya itu jiwani atau rohani? Pemikiran saya jiwani atau rohani? Sikap saya jiwani atau rohani? Itu kita evaluasi diri dulu ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan diri kita sendiri, terus ada orang lewat, kita langsung ngeh gitu. Wah ini jiwani. Kayak dulu saya dan Ayub di gerejanya itu, kan itu bahasa roh semua gitu kan. Terus dibilang siapa yang bisa menerjemahkan silahkan ngomong. Nah saya sendiri sudah walaupun tidak selalu bisa menerjemahkan tapi sudah punya sensor. Jadi kalau orang jiwani itu bukan kelihatan ya, terasa gitu ya. Wah ini nyanyinya. Jadi kalau orang nyanyi pun kadang ada feeling, ada rasa. Saya bisa bedakan kalau artisnya yang nyanyi tidak ada kuasa. Tapi kalau yang pelayan-pelayan yang biasa itu nyanyi, malah ada powernya. Hadirat Tuhannya terasa. Tapi kalau artis-artis diundang itu, tidak terasa. Nah itu skill atau karya membedakan roh. Jadi sudah untuk saya sendiri itu jadi sudah menyatu gitu ya. Secara pengalaman dengan feeling gitu ya. Terus dengan skill pemikiran saya bisa membedakan. Oh ini jiwani nih. Ada checklistnya. Tek. Oh jiwani. Kalau rohani itu harusnya gini itu ada kriteria pemikirannya. Tapi secara pengalaman juga bisa bedakan. Feelingnya beda. Makanya jadi kalau saya kan menggunakan konsep reverse psikologi. Nek kowe tak pisau ijek nek betah neng sadik, oh ya berarti kamu rohani. Unik ya, itu metode yang saya praktekkan. Kalau orang tahu saya orang gila, terus dia masih bertahan di El-Sadik, oh berarti itu rohani. Artinya apa? Dia tidak memandang muka. Kalau orang melihat saya orang gila dan dipakai Tuhan, terus orang menerima, berarti di dalam dirinya dia menyadari, saya juga punya kelemahan. Dan saya bisa dipakai Tuhan. Kalau dia punya kelemahan dipakai Tuhan, ya wajar. Saya juga sama. Nah gitu loh. Kalau orang sombong, terus melihat kelemahan orang lain, loh, orang gila kok dipakai Tuhan. Nggak mungkin Tuhan, ini nggak mungkin dari Tuhan. Nah artinya dia ketahuan. Berarti dia belum sampai level rohani. Dia masih jiwani. Makanya di El-Sadik bagi saya itu hitam putih. Ada kriterianya, ada feelingnya. Ada orang-orang yang dulu membantu saya kemudian kecewa mungkin. Ya tidak apa-apa, memang filternya harus begitu. Karena tergantung keputusan Tuhan juga kadang aku melihatnya. Apakah Tuhan memutuskan individual ini pantas diberkati atau tidak? Begitu kalau saya di El-Sadik. Nah saya berharap teman-teman bisa punya ini ya, minimal punya skill gitu ya, bisa membedakan dirimu sendiri itu loh, jiwanya atau rohani. Nanti kalau sudah, nanti bisa bedakan. Nah saya tidak mengharapkan orang punya karunia membedakan roh. Semua orang punya tuh tidak bisa.
itu karunia ya. Tapi kita bisa punya skill gitu ya. Kita bisa bedakan. Kalau kita sudah terlatih dengan latihan mental, kita bisa bedakan, oh orang ini jiwa nih. Orang ini rohani, itu bisa bedakan. Gitu. Ya, sudah jam berapa? 10 lebih ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup